Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sidik SPD, pengawas dari Kabupaten Sinjai, akan menyampaikan pendampingan dan pembinaan pembelajaran yang saya lakukan di Kecamatan Pulau Sembilan di Desa Padaelo di SD Negeri 21 Batal Lampe. Nah, sebelumnya kita sampai ke sana tentu mengarungi dulu sungai dan laut lepas. Kalau tidak ada aral melintang, kurang lebih 1 jam kita sudah sampai di pulau pertama tempat transit kita. Kemudian melanjutkan lagi. Ini adalah pulau pertama tempat transit, namanya Pulau Burung Loeh. Nah, untuk selanjutnya kita akan menuju satu pulau lagi namanya Pulau Liang-Liang. Cuaca hari ini cukup bersahabat. Namun di balik keindahan alam pulau-pulau terpencil ini, terdapat tantangan tersendiri dalam dunia pendidikan. Jarak yang jauh dari pusat kota dan terbatasnya akses internet menjadi hambatan dalam peningkatan kualitas pembelajaran di daerah terpencil. Sekarang kita sudah berada di Pulau Liang-Liang. Kita sudah mau sandar di jembatan untuk menurunkan juga para penumpang. Dan ada penumpang juga yang mau naik di sini untuk menyeberang di Pulau Kambuno. Pulau Kambuno adalah pulau yang menjadi ibu kota Kecamatan Pulau Sembilan. Nah, di pulau inilah menjadi pusat kota Kecamatan Pulau Sembilan. Di pulau-pulau ini terdiri dari 10 sekolah dasar negeri. Nah, itu yang menjadi binaan untuk saya dampingi. Rupanya sudah beberapa pulau kita lewati, belum juga sampai ke tempat yang kita tuju. Nah, ini untuk sementara juga transit untuk turun naik penumpang. Nah, oke, selanjutnya sekarang kita berada di Pulau Kodingare dan sebentar lagi kita menuju ke pulau yang kita tuju, yaitu Pulau Batal Lampe. Nah, di sana ada SD Negeri 21 Batal Lampe. Di sanalah tempat saya melakukan pendampingan dan dalam pembelajaran. Di SD Negeri 21 Batal Lampe adalah sekolah yang masuk kategori daerah terpencil. Ada banyak tantangan yang kita hadapi. Ada banyak hambatan dalam pendampingan dan pembinaan pembelajaran. Nah, itulah yang menjadi tantangan dan hambatan itu, seperti keterbatasan infrastruktur, akses internet, sehingga konektivitas internet sangat terganggu. Walaupun timbul tenggelam seperti ombak di laut. Termasuk sumber daya manusia, keterampilan gurunya seperti apa, profesionalisme gurunya juga seperti apa, kondisi-kondisi geografisnya. Saya kira itu juga menjadi perhatian. Tempat di mana akan sulit dijangkau atau pada saat yang bersamaan ada pekerjaan yang sangat besar, sehingga untuk mengatasi masalah itu, maka saya melakukan langkah-langkah. Yang pertama, melakukan diskusi kolaboratif. Ada forum diskusi, memfasilitasi forum diskusi antara guru untuk berbagi pengalaman, ide, dan tantangan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu juga lakukan kunjungan kelas dan observasi. Ada observasi langsung, yaitu melakukan kunjungan kelas secara rutin untuk mengamati secara langsung bagaimana guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dari kegiatan kunjungan kelas dan observasi juga ada pemberian umpan balik. Maksudnya memberikan umpan balik yang konstruktif kepada guru mengenai kekuatan dan kelemahan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Seiring dengan berjalannya waktu tentu ada hasil dan dampak. Apa hasil dan dampak dari diskusi kolaboratif itu? Yang pertama, meningkatnya pemahaman konsep. Yang kedua, berkembangnya keterampilan komunikasi, munculnya ide-ide baru, dan secara umum ada dampak jangka panjang, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran, meningkatnya motivasi guru, terciptanya budaya belajar yang positif. Diskusi kolaboratif dapat menciptakan budaya belajar yang positif di sekolah, di mana guru saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, dari kunjungan kelas juga tentu ada dampaknya, yaitu ada identifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, mendapatkan umpan balik yang konstruktif juga. Kemudian melihat
praktik baik daripada guru. Pengawas dapat menunjukkan praktik baik terbaik pada guru sehingga guru dapat belajar dari pengalaman itu. Nah, ada 4 jangka panjang, yaitu peningkatan efektivitas pembelajaran. Guru dapat memperbaiki praktik pembelajaran berdasarkan hasil observasi sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik bagi siswa. Selanjutnya, meningkatnya kepercayaan diri guru. Guru tentu akan merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan tugasnya setelah menerima umpan balik dan dukungan dari pengawas. Kemudian terciptanya budaya refleksi. Kunjungan kelas dan observasi dapat mendorong guru untuk melakukan refleksi terhadap praktik-praktik baik pembelajarannya secara berkala sehingga secara simultan ada perbaikan-perbaikan ke depan. Nah, dengan demikian peningkatan kualitas pembelajaran terjadi melalui berbagai kegiatan pendampingan. Guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Peningkatan profesionalisme guru. Guru akan menjadi lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga semua itu apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan oleh guru melalui menjadi bahan evaluasi secara menyeluruh. Sehingga secara terus-menerus kita akan memperbaiki kualitas pembelajaran, kualitas pendampingan, sehingga semua lebih efektif dan efisien. Kadang waktu juga saat mendesak, saya juga melakukan kegiatan pendampingan yang secara online. Jadi guru-guru juga ikut pendampingan dalam pembelajaran dalam bentuk online. Berdasarkan beberapa kendala pendampingan online yang sering saya dapatkan di lapangan, sudah tentu kita menerapkan strategi-strategi. Apa yang tadi saya tayangkan ini, update-nya juga sama. Atau masuk saja di aplikasi. Sudah ada aplikasi yang disiapkan kita untuk itu. Kami masuk sampai di sana. Kenapa? Karena Dapodik belum pindah. Iya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Itu syukur alhamdulillah Pak, selama saya ada di sana cukup banyak kemajuan dan banyak mendapatkan sertifikat. Saya tidak pernah membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang pengawas sekolah yang harus menempuh perjalanan jauh naik kapal nelayan hanya untuk memberikan pelatihan, pendampingan kepada 1 atau 2 orang guru di sekolah yang terpencil di tengah gelombang dan ombak yang besar, di tengah keterbatasan infrastruktur dan akses informasi. Mari kita bertekad menyalakan semangat belajar para guru dengan sabar penuh ketelatenan. Ini akan memberikan pendampingan dan pembinaan serta memotivasi mereka untuk terus belajar dan berkembang. Melalui evaluasi yang menyeluruh, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program pendampingan pembelajaran ini. Dengan demikian, kita dapat terus memperbaiki dan mengembangkan program ini agar lebih efektif dan efisien. Perjalanan panjang, perjuangan yang panjang menuju pulau-pulau terpencil bukan sekedar tugas, tetapi melainkan panggilan hati untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan saja di daerah-daerah pegunungan, di daratan, tetapi mari kita melihat juga daerah-daerah yang ada di pelosok negeri, di daerah kepulauan yang sangat terpencil. Di pukul 1.30 saya harus meninggalkan pulau. Selamat tinggal kawan, sampai jumpa di pendampingan berikutnya. Mari kita melakukan kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Semangat kawan. Sekian pendampingan saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.